Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Istiana, guru SDN Jatinegara 06 Cakung, Jakarta Timur. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi guru PBG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saat ini saya akan membagikan cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi yang saya gunakan adalah SDN Jatinegara 06, lingkup pendidikannya sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai: 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa pada PPL 1. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami soal HOTS pada PPL 2. Penulis saya sendiri, Eni Istiana. Tanggal 1 Senin 12 Desember 2022. Yang kedua, Kamis 5 Januari 2023. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah adanya motivasi belajar siswa rendah dan pemahaman siswa yang rendah pada soal HOTS. Berdasarkan hasil eksplorasi, hasil tersebut disebabkan karena 1. Model pembelajaran kurang inovatif. 2. Media pembelajaran yang digunakan kurang kreatif. 3. Guru menggunakan pembelajaran yang tidak berpusat kepada siswa. Kemampuan siswa rendah. 5. Pembelajaran yang diterapkan guru kurang menerapkan PAIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 6. Siswa kurang teliti dalam membaca soal HOTS. 7. Siswa kurang berlatih mandiri di rumah. 8. Guru yang belum maksimal memberikan latihan-latihan soal HOTS. 9. Cara penyampaian guru yang kurang menarik. Praktek baik ini penting untuk dibagikan karena 1. Sebagian besar guru banyak yang menghadapi masalah seperti yang saya alami. Yang kedua, praktek pembelajaran ini bisa memotivasi saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, praktek pembelajaran ini bisa menjadi motivasi rekan guru untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, praktek pembelajaran ini bisa menjadi referensi rekan guru untuk mengatasi permasalahan pada pembelajaran di kelas saya. Peran saya adalah 1. Sebagai guru yang merancang RPP, bahan ajar, media, LKPD, sampai evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai yang diharapkan. Tantangan yang saya hadapi adalah 1. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan inovatif. 2. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. 3. Guru harus mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Berdasarkan 3 tantangan yang saya hadapi tersebut melibatkan 1. Kepala sekolah yang memberikan izin dan kebijakan untuk saya supaya bisa melakukan aksi ini. Yang kedua, rekan sejawat yang memberikan pendapat dan masukan terhadap aksi yang saya lakukan. 3. Dosen pembimbing dan dosen pamong yang memberikan masukan dan kritikan. Yang 4. Guru sebagai subjek penelitian. Yang kelima, peserta didik sebagai objek penelitian. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, maka langkah yang dilakukan antara lain aksinya. 1. Pemilihan model pembelajaran yang inovatif. A. Strategi yang dilakukan guru dalam memilih model pembelajaran inovatif adalah dengan cara disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik materi pembelajaran, serta karakteristik lingkungan belajar, sehingga model yang dipilih adalah PBL, Program Based Learning, karena berdasarkan literatur dan kajian pustaka, PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa sehingga siswa akan lebih aktif dan lebih memaknai pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Proses pemilihan model PBL, Program Based Learning, dengan cara kajian literatur dan pendapat para pakar serta rekan sejawat dengan mempertimbangkan kemampuan awal peserta didik serta karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. C. Sumber daya yang terlibat adalah jaringan internet untuk mencari model-model pembelajaran serta buku-buku dan buku siswa kelas 5 SDMI kurikulum 2013. 2. Pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi siswa. Berdasarkan kajian literatur, strategi yang digunakan adalah dengan pemilihan media pembelajaran yang inovatif dan konkret, yaitu media papan pantun pada PPL 1 dan market rantai makanan pada PPL 2, serta video pembelajaran yang menggunakan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. B. Proses pembuatan media ini dilakukan oleh guru sendiri, yaitu dengan membuat papan pantun yang terbuat dari
styrofoam, dan kertas origami yang dibentuk seperti kantong yang kemudian ditempel pada styrofoam yang nantinya diisi berbagai macam pantun. Maket rantai makanan juga terbuat dari styrofoam yang ditempel berbagai macam hewan dan tumbuhan pada ekosistem sawah. C. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan materi ini adalah buku siswa dan buku guru SD atau MI kurikulum 2013, internet yaitu YouTube, gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah, lem, kertas origami, dan gunting. 3. Guru harus mampu meningkatkan keaktifan peserta didik. A. Strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik adalah dengan cara merancang pembelajaran yang berpusat kepada siswa melalui rancangan kegiatan pada RPP dan LKBD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Semua dirancang melibatkan peserta didik secara aktif. B. Proses yang dilakukan adalah dengan menyusun tahapan kegiatan pada RPP yang melibatkan peran dan keaktifan peserta didik sehingga guru hanya sebagai fasilitator saja. C. Sumber daya yang terlibat adalah kemampuan guru yaitu kompetensi dan kreativitas guru dalam merancang RPP dan LKBD yang berpusat kepada peserta didik. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi yang telah dilakukan adalah hasil yang didapatkan sangat positif. Hal ini dapat dilihat dari 1. Pemilihan model pembelajaran inovatif PBL, Problem Based Learning, dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, sehingga peserta didik bisa aktif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna. Motivasi belajar siswa meningkat dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. 2. Pemilihan media pembelajaran yang konkret yaitu papan pantun pada PPL 1 dan materi maket rantai makanan pada PPL 2 serta video pembelajaran yang menggunakan pendekatan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Hal ini dapat dilihat pada hasil evaluasi di mana peserta didik 65% dapat menjawab dengan benar. Hasil dari pembelajaran ini sangat efektif. Sebagian besar peserta didik aktif dalam pembelajaran serta representasi peserta didik sangat bagus. Sebagian besar memberikan stiker senyum yang menandakan pembelajaran menyenangkan serta hasil evaluasi juga bisa dijawab dengan benar oleh peserta didik. Respon dari rekan sejawat adalah strategi digunakan sangat tepat karena siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran dengan perasaan senang sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran ini adalah pemilihan model dan media yang tepat, sarana dan prasarana yang digunakan, serta kerjasama peserta didik, guru, rekan sejawat, dan kepala sekolah yang terjalin dengan baik. Pembelajaran dari keseluruhan kegiatan pembelajaran adalah dalam merencanakan suatu pembelajaran, guru harus melibatkan semua aspek, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik materi pembelajaran, karakteristik lingkungan belajar, sarana dan prasarana yang digunakan, sehingga pemilihan model media yang digunakan sesuai dan tepat, yang akhirnya pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan bagi siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Demikian best practice dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.